Jumpa lagi dengan kami channel Gen Hardware. Kita sekarang membahas pengoperasian, pengkabelan, instalasi dari Kenika MS40KVA 3 fase online UPS. Adapun unit UPS-nya yang tampak di video seperti ini. Sekaligus kita membahas untuk instalasi maupun pemasangan dari unit yang bernama baterai rak, di mana baterai rak ini berguna untuk suplai baterai ke UPS. Di dalam baterai rak terdapat sejumlah baterai yang nantinya akan dihubungkan secara seri. Untuk UPS ini seperti ini. Kemudian untuk display atau layar yang ada di depan ini touchscreen. Kemudian di sini indikatornya ada warna hijau maupun warna merah. Di sini sedang standby warna hijau, dia sudah on. Dan untuk UPS ini terdapat kunci pengaman, di mana di dalam bagian dalam yang tertutup cover UPS ini terdapat, bisa kita lihat ada komunikasinya ada di sebelah kiri dari UPS ini. Kemudian di sini juga ada port SMNP yang nanti bisa kita pasang. Ini sudah ready. Kemudian untuk informasi lainnya bisa dicek, diperiksa lebih lanjut di petunjuk user manual dari UPS ini. Selanjutnya nanti kita akan menjelaskan tahapan-tahapan pengoperasian dari online UPS Kenika ini, kemudian baterai raknya, pengkabelan, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini kita akan menerangkan mengenai baterai rak yang nanti terhubung dengan Kenika MS40KVA New 3 fase online UPS, di mana baterai rak ini seperti ini bentuknya. Di dalam baterai rak ini terdapat 4 sub atau 4 lantai, di mana untuk penempatan baterai yang nantinya terhubung secara seri di baterai rak ini. Jadi baterai rak ini untuk penyusunan dari unitnya bisa dicek lebih detail jelasnya ada di user manual bawaan dari baterai rak ini. Dan di dalam baterai rak ini untuk jumlah baterai keseluruhan yang akan mensuplai UPS Kenika online MS40KVA New 3 fase ini sebanyak 30 piece, di mana setiap satu unit baterai ini yaitu 12 volt 24 ampere hour terangkai secara seri, dan nantinya outputnya akan suplai ke UPS. Yang tampak di kamera ini adalah pengkabelan yang sudah kami buat, sudah kami lakukan, sudah kita rangkai secara seri. Nanti gambarnya bisa dilihat, bisa diperiksa lebih lanjutnya ada di bagian foto dari video ini. Ini sebagai salah satu contoh rangkaian pengkabelan seri dari kami. Yang perlu diperhatikan lagi yaitu pada saat pengkabelan ini harus berhati-hati, serahkan pada orang yang profesional atau punya pengetahuan mengenai kelistrikan. Karena baterai ini total 30 piece yang tadi nilainya sebesar 12 volt 24 hour.
akan menghasilkan voltase sebesar 360 volt DC yang suplai ke online UPS Kenika ini. Jadi perhatikan, baik pengkabelan harus berhati-hati, harus benar sesuai, kemudian rangkaian serinya juga harus benar pengkabelannya, terus kemudian polaritas antara positif dan negatif jangan sampai terbalik. Nanti kita selanjutnya akan tunjukkan pada bagian dari output baterai rak ini yang akan terhubung ke UPS online Kenika MS40kV Anyu 3 fase ini, termasuk rangkaian pengkabelan di bagian belakang dari UPS, baik dari baterai rak ini outputnya, kemudian dari listrik PLN 3 fase, kemudian outputnya, kemudian MCB dari bawaan baterai yang terhubung ke UPS ini. Selanjutnya di sini kita akan tunjukkan, ini nanti akan ada cover penutup yang harus kita buka dulu. Kemudian di sini ada breaker bawaan dari baterai rak, di mana breaker ini nanti terhubung dengan baterai. Ini adalah input dari baterai yang masuk ke breaker, kemudian dari breaker ini outputnya masuk ke baterai input di UPS. Saya tunjukkan ada kabel di sebelah kiri ini dari baterai rak, ini berjalan masuk ke input breaker tadi. Selanjutnya di sini kita perhatikan, setelah cover tadi terbuka, di sini akan ada informasi, yaitu input 3 fase, kemudian bypass, kemudian output 3 fase, kemudian di sini baterai DC, kemudian di sebelah kanan nanti akan ada tertulis PE, yaitu untuk ground. Selanjutnya di atasnya kita lihat di sini ada main input, kemudian breaker untuk bypass, breaker untuk output 3 fase. Di sini maintenance bypass hanya dilakukan oleh tenaga ahli atau orang yang paham kelistrikan dari pihak kami. Kemudian di sini ada breaker untuk baterai, kemudian sini breaker untuk cold start. Selanjutnya pada saat di bagian input dari kelistrikan AC 3 fase ini, perhatikan untuk fase dari input dan bypass ini harus sama dengan fase dari PLN. Jadi RST kebetulan di sini menggunakan istilah ABC, itu harus sejajar, harus sama dengan yang di PLN. Mengapa begitu? Karena bila mana salah satu fasenya terbalik atau sengaja kita balik, maka UPS akan menotifikasi menyampaikan ada line dari fase ini yang error. Jadi fase ini harus terpasang dengan benar, baik dari inputnya UPS ini dengan RST 3 fasenya dari PLN. Kemudian di sini bypass, di sini outputnya juga menggunakan istilah ABC dan netral. Kemudian polaritas baterai di sini perlu diperhatikan juga, antara positif maupun negatif, jangan terbalik. Dan pada saat pemasangan pengkabelan dari kelistrikan input maupun output, mulai dari line 3 fasenya dari PLN untuk tegangan AC, kemudian bypassnya, output sampai dengan baterai, mohon berhati-hati demi keamanan, karena di sini sudah mengandung tegangan. Jadi perhatikan betul masalah keamanan dalam saat pengkabelan atau instalasi ini. Selanjutnya nanti setelah instalasi ini sudah benar, maka UPS bisa dioperasikan. Jadi instalasi ini harus diperhatikan dengan benar, jangan sampai keliru atau tertukar baik pengkabelan line fasenya ataupun baterainya. Jadi ini menjadi perhatian penting dalam hal instalasi pengkabelan dari baterai rak
input dari 3 fase line PLN, kemudian outputnya bypass sampai dengan baterai sampai dengan ground. Jadi nanti setelah ini sudah benar, sudah sesuai, dan UPS masih dalam keadaan off atau belum dioperasikan, kondisi di sini sudah benar. Selanjutnya nanti baru kita akan on-kan atau kita start UPS ini untuk bisa beroperasi. Tahapannya yaitu kita mulai dari breaker bypass. Kita tunggu proses ini kurang lebih startup memakan waktu kurang dari 10 detik. Tampilan pertama kali startup, tampilannya seperti ini. Mulai di sini informasi home, sistem, alarm. Di sini indikator masih menyala warna merah, yang artinya ada notifikasi atau informasi alarm dari sistem UPS ini belum sepenuhnya benar. Misal sebagai contoh, untuk PLN input line 3 fasenya belum masuk, baterai belum masuk, maka bisa jadi notifikasi indikator warna merah ini akan tampil. Ini nanti setelah kita on-kan, maka semua indikator informasinya akan berubah menjadi warna hijau. Selanjutnya setelah bypass ini kita on-kan, langkah berikutnya untuk startup dari UPS ini yaitu kita breaker on untuk main input. Kemudian setelah itu kita login, yaitu kita ulangi lagi loginnya. Dari sebelah kanan atas ada simbol seperti gembok, itu kita klik, karena nanti sebelum kita login untuk kontrol dan setting ini masih abu-abu, kita tidak bisa melakukan hal pengaturan lebih lanjut. Jadi kita harus login dulu. Untuk passwordnya 123456 default dari bawaan UPS ini ada di user manual. Kemudian kita oke. Di sini muncul tampilan sukses. Oke. Selanjutnya kontrol ini di bagian atas sudah aktif. Kita masuk ke menu kontrol. Baru di sini ada informasi sistem on off dari UPS. Kita on kan. Sebagai informasi, untuk display ini keseluruhan adalah touchscreen. Jadi memudahkan kita untuk pengoperasian dalam hal memilih menu dan lain sebagainya. Di sini bisa kita lihat diagram alirnya. Bypass sudah mengalir, kemudian main inputnya juga mengalir. Kita belum memasukkan yang baterai. Sekarang kita coba masukkan yang baterai. Setelah breaker baterai kita on kan, nampak diagram alir sudah tampil di sini. Dari main input AC line fasenya PLN 3 fase masuk diproses menjadi DC, kemudian charging, kemudian dirubah lagi untuk suplai ke beban. Saat ini beban masih belum kita on kan breakernya. Coba kita on kan untuk breaker beban. Sekarang untuk breaker beban sudah on, tampil di situ adalah diagram alirnya, dan sekarang output dari online UPS ini bisa kita gunakan untuk beban. Di sini untuk indikatornya dan alarm sudah tidak ada lagi, karena langkah dan tahapan yang kita lakukan pengoperasian untuk meng-on-kan atau menyalakan UPS ini sudah sesuai petunjuk yang ada user manual. Di sini indikatornya berubah menjadi warna hijau. Untuk informasi yang lain, kita bisa melakukan pengaturan. Misal saya contohkan di sini untuk setting.
Di sini setting kita bisa melakukan pengaturan untuk bahasa, kemudian tanggal, kemudian jam dan lain sebagainya, termasuk di sini komunikasi. Selanjutnya kalau kita tunjukkan di sini adalah kontrol. Kontrol ini terdapat menu untuk kita on off atau shutdown dari UPS ini dan lain sebagainya. Kemudian ada menu maintain, bisa kita lihat di situ. Selanjutnya kita kembali ke alarm. Di menu alarm ini, di sini kita bisa lihat banyak pilihan. Misal kita tunjukkan, ini yang tampil pada display dari UPS ini adalah informasi pada saat tadi proses tahapan kita meng-on-kan satu persatu breakernya, maka informasi ini tercatat atau log ada di UPS ini. Selanjutnya kita kembali ke icon home. Di sini kita juga bisa melihat informasi dengan cara kita klik atau kita sentuh icon yang bersangkutan. Misal kita sentuh untuk input 3 fase dari PLN. Apa yang terjadi, apa yang kita lihat. Di sini kita bisa lihat informasi tegangan dari 3 fase AC line PLN. Kemudian kita di sini cek baterai. Kita bisa lihat statusnya, jumlah baterainya, tegangan baterainya, kemudian untuk beban. Jadi icon yang tampil ini informatif, mudah dipahami, dan mudah digunakan secara berkala. Selanjutnya nanti setelah kita mengoperasikan UPS ini, bila mana kita shutdown atau kita mau melakukan logout, supaya tidak sembarang orang bisa melakukan pengoperasian yang tidak sesuai user manual, kita bisa melakukan logout atau shutdown UPS supaya tidak ada orang yang berkepentingan melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab. Kalau shutdown, kita bisa langsung masuk menu kontrol, kita langsung klik shutdown. Sedangkan bila mana kita mau logout, kita klik icon di sini seperti gembok, kita klik sekali lagi di sini logout. Jadi di sini untuk pengaturan kontrol maupun setting berubah menjadi warna abu-abu, di mana orang yang bukan bertanggung jawab atau bukan yang berkepentingan tidak bisa melakukan setting atau pengaturan secara sembarangan. Demikian penjelasan pengoperasian secara umum untuk Kenika MS40 KVA New 3 fase online UPS. Terima kasih.